Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan mengucap syukur untuk pemeliharaan dan pertolongan Tuhan sepanjang satu minggu yang boleh kita lalui di dalam segala kegiatan kita masing-masing, dan Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kita masuk di dalam ibadah kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Allah yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, marilah di dalam hidup kita senantiasa memberikan hormat, pujian, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita pujikan KPPK nomor 391, hormat bagi Allah Bapa. Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama untuk berdoa, datang kepada Tuhan, menaikkan segala pergumulan kita masing-masing. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Besar setiamu Allah.
Mari kita bersama-sama sehati kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita hari ini. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, kita bersyukur untuk kehidupan kita, bersyukur untuk tanggal 3 saat ini adalah hari pendidikan Aletheia. Kita berdoa untuk pertumbuhan rohani kita masing-masing, berdoa untuk segala pergumulan kita dan juga bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa menyertai kami dalam situasi dan kondisi apapun. Situasi bisa berubah setiap saat, tetapi pertolongan dan juga penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu, melalui segala aktivitas kami masing-masing, baik kami yang beraktivitas di dalam rumah maupun kami yang beraktivitas di luar rumah. Tetapi kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena pertolongan dan penyertaan Tuhan itu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang kami tidak merasakan penyertaan itu, tetapi yang jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah senantiasa menyertai kami dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah kebenaran ini benar-benar boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, dalam situasi dan kondisi apapun. Kami juga mengucap syukur untuk Saudara Agnes yang dalam minggu ini boleh Tuhan tambahkan 1 tahun. Tuhan memberkati masa remajanya, Tuhan yang akan terus tolong iman kerohaniannya, boleh Tuhan akan tetap terpelihara sampai pada kesudahannya. Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk hari pendidikan Aletheia yang jatuh pada tanggal 3 hari ini.
Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati pendidikan Aletheia, mulai dari STT Aletheia, para dosen dan juga para mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk dibentuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati sehingga sekolah ini boleh Tuhan pakai untuk mempersiapkan hamba-hambamu yang mengasihi Engkau. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah mulai dari playgroup sampai ke SMU. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong baik guru maupun para siswa yang sedang belajar. Tuhan yang akan memberkati sehingga melalui sekolah Aletheia akan mempersiapkan anak-anak yang akan Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan sesuai dengan bidang dan kapasitas mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pertumbuhan rohani kami. Kami rindu dalam situasi dan kondisi saat hari ini. Itu tidak mempengaruhi pertumbuhan iman kami, pengenalan kami akan Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan Allah yang kami sembah, sehingga kami juga boleh semakin mengenal siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami boleh mengenal siapa sesama kami, dan sehingga kami boleh menempatkan Allah pada posisi yang seharusnya, menempatkan sesama kami dan diri kami sendiri pada posisi yang juga tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk segala pergumulan kami. Apapun bentuk pergumulan kami masing-masing, Engkau yang sangat memahami dan mengerti. Mungkin orang-orang yang paling dekat dengan kami pun tidak memahami pergumulan dengan kami. Tetapi biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui setiap doa merupakan kesempatan bagi kami untuk mengutarakan, menyampaikan setiap pergumulan-pergumulan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam setiap pergumulan ini. Dan justru melalui pergumulan ini kami boleh menemukan Tuhan, kami boleh memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak Ibu surga, biarlah pergumulan kami membawa iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang sekarang ini juga sedang berjuang untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kami menyerahkan untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke tingkat yang paling kecil di RT RW. Kiranya Tuhan menolong, begitu juga semua masyarakat juga boleh ikut ambil bagian, bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Dan kami tetap menyerahkan bahwa semua yang terjadi ini ada di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melalui virus ini kami pun juga boleh semakin menyadari dan terus berdoa supaya kami mengerti apa maksud Tuhan di balik semua yang terjadi ini. Terima kasih Bapak Ibu di surga, kami menyerahkan setiap doa kami dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari KPPK nomor 272. Penuhilah pialaku. Dengar Tuhan
penuhilah nyalaku ini, sejukkan hilangkan dahaga, roti surga memberi hidup padaku, penuhi biarlah ku limpahlah. Sobat Tuhan yang kau dapatkan, tiada yang kau puaskan, namun kau akan diselamatkan, asalkan kau memohon padanya. Penuhilah nyalaku ini, sejukkan hilangkan dahaga, roti surga memberi hidup padaku, penuhi biarlah ku limpahlah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Michael. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ketika mendengarkan renungan ini. Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, kalau berdasarkan kalender gerejawi, kita memasuki pekan keempat dari Paskah. Nah, bacaan Alkitab pada pekan keempat Paskah ini, salah satunya adalah Yohanes 10 ayat 1 hingga ayat 10. Namun pada perenungan hari ini, kita akan merenungkannya hingga ayat yang ke-21. LAI memberikan judul perikop bacaan kita hari ini adalah Gembala yang Baik. Meski kemudian kita juga akan menemukan gambaran yang lain dari Yesus tentang dirinya. Namun sebelum membaca dan merenungkan perikop hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur, oleh karena rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami di sepanjang minggu kemarin yang telah kami lalui. Di minggu pagi ini pun kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, membukakan hati kami, untuk dapat merenungkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Injil menurut Yohanes, pasal 10, ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Injil menurut Yohanes, pasal 10, ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, dalam bacaan hari ini, kita mendapati perkataan Yesus mengenai sebuah perumpamaan dan dua gambaran Yesus tentang dirinya. Dua gambaran Yesus tentang dirinya ini merupakan kesaksian Yesus tentang identitas dan peran dia. Bahkan dua gambaran Yesus tentang dirinya merupakan salah dua dari 7 perkataan Yesus. Aku adalah di dalam catatan Injil Yohanes. Nah, berdasarkan alur percakapan dan peristiwa penyembuhan orang buta yang membingkai bacaan hari ini, kalau kita melihat pasal 9 ayat 40 hingga ayat 41, dan pasal 10 ayat 19 hingga ayat 21, maka jelaslah bagi kita bahwa perumpamaan dan dua gambaran Yesus tentang dirinya ditujukan kepada orang-orang Farisi yang menentang dia di pasal 9. Jadi bacaan hari ini masih merupakan kelanjutan dari perkataan Yesus di pasal sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, perkataan Yesus ini dilatar belakangi oleh tindakan pengucilan atau pengusiran yang dilakukan oleh orang-orang Farisi kepada seorang buta yang disembuhkan Yesus tersebut di pasal 9 ayat 22 dan ayat 34. Tindakan pengusiran orang buta yang disembuhkan Yesus ini menunjukkan sikap arogansi dari orang-orang Farisi yang merupakan para tokoh agama pada masa itu. Orang-orang Farisi ini secara jelas menyalahgunakan otoritas yang mereka miliki kepada orang buta yang disembuhkan Yesus itu. Tindakan orang-orang Farisi ini juga menunjukkan bahwa si orang buta yang disembuhkan Yesus ini telah diabaikan orang tuanya dan ditolak oleh sistem agama yang korup. Nah, Yesus pun lalu menghampiri orang yang diusir tersebut sebagai tindakan solidaritasnya. Lalu di hadapan orang yang telah diusir inilah, Yesus mengkritik tindakan yang dilakukan orang-orang Farisi tersebut di pasal 9 ayat 40 hingga ayat 41. Dengan demikian, perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam bacaan kita hari ini merupakan bagian dari solidaritas yang ditunjukkan Yesus kepada orang yang diusir, sekaligus bagian dari kritikan yang disampaikan Yesus kepada para orang Farisi itu. Nah, mari kita melihat bacaan kita. Pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat bahwa Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang berisikan perbandingan antara pencuri dan gembala yang sama-sama hendak masuk ke dalam kandang domba. Si pencuri tidak masuk melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok.
sedangkan gembala masuk melalui pintu yang dibukakan penjaga bagi dia. Menariknya di sini, Ibu Bapak sekalian, adalah pada ayat 1, Yesus pertama kali menyebutkan tentang pencuri dan perampok sebelum menyebut tentang gembala dalam perumpamaan ini. Penyebutan pencuri dan perampok ini tepat setelah perkataan Yesus kepada beberapa orang Farisi yang menentang dia tadi. Nah, oleh karena perumpamaan ini merupakan kelanjutan dari perkataan Yesus kepada para orang Farisi, maka pencuri dan perampok dalam perumpamaan ini nampaknya berkaitan dengan para pemimpin agama yang korup dan arogan, yaitu para orang Farisi tersebut. Mengapa? Karena para orang Farisi ini sebagai pemimpin agama lebih tertarik untuk memikirkan reputasi dan kepentingan diri mereka. Mereka lebih peduli pada keuntungan yang bisa mereka peroleh dari umat Allah daripada memikirkan kebaikan umat Allah. Para orang Farisi ini bukannya bersuka cita akan kesembuhan yang dialami orang yang lahir buta itu, tetapi mereka malah mengejek orang tersebut dalam percakapan. Bahkan para orang Farisi ini kemudian mengusir orang buta yang disembuhkan Yesus itu dari sinagog sebagai tindakan pengucilan dan penolakan terhadap dirinya. Maka gambaran pencuri dan perampok yang ditunjukkan Yesus kepada mereka dalam perumpamaan ini merupakan sebuah kritikan yang sangat keras. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua dan ayat yang kelima, Yesus menggambarkan gembala sebagai seseorang yang mempunyai akses yang sah terhadap kawanan domba. Si gembala masuk melalui pintu kandang yang dibukakan penjaga bagi dia. Berbeda dengan seorang pencuri yang mesti mengendap-endap ke kawanan tersebut dengan memanjat tembok. Si gembala pun memiliki relasi yang baik dengan para dombanya karena ia mengetahui dan mengenali mereka. Para dombanya pun akan mengikuti tuntunan si gembala ke padang rumput karena mereka mengenali suara gembalanya. Relasi seperti ini tidaklah dimiliki oleh para domba dengan pencuri perampok. Tetapi pada ayat yang ke-6 kita melihat reaksi para orang Farisi itu. Mereka kebingungan, apa maksudnya perkataan Yesus ini? Mengapa Yesus menyampaikan itu kepada mereka? Namun, mari kita melihat lebih lanjut bagaimana Yesus menjelaskan maksudnya dari perumpamaan itu. Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat ayat 7 hingga ayat yang ke-18, Yesus menjelaskan maksudnya dari perumpamaan ini dengan menyebutkan dua gambaran tentang dirinya sebagai Mesias yang terkandung di dalam perumpamaan itu. Jadi ada dua gambaran yang Yesus sebutkan sebagai penjelasan dari perumpamaan di atas tadi. Gambaran yang pertama tentang dirinya adalah Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Dia mengatakan, "Akulah pintu," sebanyak 2 kali di ayat 7 dan ayat yang ke-9. Di ayat 7, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu kepada para domba. Di ayat 9, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu bagi para domba. Kedua, gambaran yang bisa kita temukan adalah Yesus mengatakan dirinya sebagai akulah gembala yang baik. Dan itu juga dia katakan sebanyak 2 kali di ayat 11 dan ayat 14. Dengan demikian, perumpamaan ini dimaksudkan Yesus sebagai kesaksian tentang dirinya dan peran atau karya yang ia lakukan, sekaligus sebagai pembanding dengan para orang Farisi yang arogan itu. Mari kita melihat kedua gambaran ini. Yang pertama, ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Pada ayat 7, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu ke para domba. Sesuatu yang tidak tersirat dari judul perikop bacaan kita, bukan? Nah, oleh karena Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu, maka ia menjelaskan bahwa barang siapa yang datang sebelum dia atau tidak masuk melalui dia adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Sedangkan pada ayat 9, Yesus menjelaskan dirinya sebagai pintu bagi para domba.
barang siapa yang masuk melalui dia, maka orang itu akan selamat dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita melihat gambaran Yesus sebagai pintu di ayat 7-9 menunjukkan adanya aspek keamanan, keselamatan, dan pemeliharaan hidup bagi para domba di situ. Saya ulangi. Jadi dari gambaran Yesus sebagai pintu, kita melihat ada aspek keamanan, keselamatan, dan pemeliharaan hidup bagi para domba dalam gambaran ini. Aspek keamanan, keselamatan, dan pemeliharaan hidup yang dalam gambaran Yesus sebagai pintu ini pun ditegaskan dengan motif atau maksud kedatangan Yesus di ayat 10, yaitu supaya para domba mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Beda dengan motif kedatangan pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka dapatlah kita pahami secara sederhana bahwa gambaran Yesus sebagai pintu menunjukkan bahwa di dalam Yesus dan melalui Yesus ada hidup yang berkelimpahan. Saya ulangi, bahwa gambaran Yesus sebagai pintu menunjukkan bahwa di dalam Yesus dan melalui Yesus ada hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan seperti apa yang dimaksud? Bahwa di dalam Yesus dan melalui Yesus kita dapat menemukan keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan. Bukankah ini semua merupakan hidup yang berkelimpahan? Mari kita melihat gambaran yang kedua. Pada ayat 11 hingga ayat yang ke-18, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Poin dari gambaran dirinya sebagai gembala yang baik adalah perbandingan antara gembala yang baik dengan seorang upahan yang bukanlah gembala dan pemilik domba itu. Gembala yang baik, dikatakan Yesus, itu memberikan nyawanya bagi para dombanya. Sedangkan seorang upahan akan meninggalkan para domba ketika ada ancaman datang. Jadi, gembala yang baik menyerahkan nyawanya, sedangkan orang upahan menyelamatkan nyawanya sendiri dan mengabaikan para domba. Maka disinilah kita melihat karakteristik Yesus sebagai gembala yang baik, bahwa ia bersedia memberikan hidupnya, ia bersedia memberikan nyawanya bagi para dombanya. Tetapi mengapa Yesus memberikan nyawanya bagi para dombanya? Mengapa dia bersedia mengorbankan dirinya bagi para domba? Nah, kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, paling tidak kita bisa menemukan 4 alasan. Alasan pertama, kita bisa lihat di ayat 13. Di ayat 13 dijelaskan bahwa orang upahan itu lari menyelamatkan nyawanya dan mengabaikan para domba karena ia tidaklah memperhatikan atau memperdulikan para domba itu. Maka di sini jelas bagi kita, karena ini adalah sebuah perbandingan, bahwa ini mengimplikasikan bahwa gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi para dombanya karena ia memperhatikan atau memperdulikan mereka. Atau mengapa Yesus menyerahkan nyawanya bagi para dombanya? Alasan yang pertama adalah karena ia memperhatikan atau memperdulikan mereka, bukan seperti orang upahan itu. Nah, alasan kedua, mengapa Yesus memberikan nyawanya bagi para dombanya? Kalau kita lihat pada ayat yang ke-14, di situ Yesus menjelaskan pada pengenalan yang dimiliki Yesus dengan domba-dombanya. Jadi, mengapa Yesus bersedia mengorbankan nyawanya? Karena dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Pengenalan yang seperti ini kemudian dijelaskan adalah cerminan dari pengenalan yang dimiliki antara bapa dan anak. Tetapi ini pengenalan yang seperti apa? Nah, pengenalan yang seperti ini mengimplikasikan kepada kita adanya sebuah relasi, persekutuan yang intim, dan cinta kasih di antara kedua pihak yang saling mengenal ini. Dengan demikian, kesediaan pengorbanan Yesus
yang didasarkan pada pengenalan yang ia miliki dengan para dombanya, mengimplikasikan alasan cinta di dalamnya. Nah, ini nanti bisa Ibu Bapak bandingkan dengan penjelasan Paulus tentang alasan Yesus menyerahkan dirinya bagi para jemaat di suratnya kepada jemaat Efesus pasal 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Di situ nanti Paulus memberikan pemahaman dia alasan mengapa Yesus memberikan nyawanya bagi jemaatnya, yaitu karena cinta. Alasan ketiga, mengapa Yesus memberikan nyawanya bagi para dombanya. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-16, Yesus menjelaskan bahwa ada lagi padanya domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Tetapi domba-domba itu akan ia tuntun dan kemudian akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Penjelasan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa kematian atau pengorbanan Yesus tidaklah hanya bagi bangsa Yahudi saja, tetapi juga untuk seluruh umat Allah yang tersebar di seluruh dunia, untuk mengumpulkan dan menyatukan mereka sebagai satu umat Allah yang ia gembalakan. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan juga dengan doa Yesus di Yohanes 17 ayat 21. Alasan keempat, kenapa Yesus bersedia menyerahkan nyawanya bagi para domba. Kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Yesus menjelaskan bahwa sebagai gembala yang baik, ia siap menyerahkan nyawanya bagi para dombanya. Dan ia melakukan itu, atau Yesus melakukan itu, karena itu merupakan tugas yang ia terima dari Bapa. Dengan demikian, pengorbanan Yesus bagi kita jelas bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan pengorbanan Yesus bagi para dombanya merupakan ketaatan dia kepada kehendak Bapa. Jadi ada aspek ketaatan di situ. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, sebagai gembala yang baik, Yesus memberikan nyawanya bagi para dombanya karena 4 alasan yang paling tidak bisa kita temukan. Pertama, Yesus memperhatikan atau memperdulikan para dombanya. Kedua, karena ia memiliki relasi cinta dengan para dombanya. Ketiga, karena ia melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, ia menyatukan seluruh umat Allah di seluruh dunia. Keempat, karena merupakan ketaatannya terhadap kehendak Bapa. Jadi, jemaat sekalian, dalam bacaan kita hari ini, kita mendapatkan 2 gambaran Yesus tentang dirinya. Pertama, gambaran Yesus, akulah pintu, yang menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Dia dan melalui Dia ada hidup yang berkelimpahan. Apa itu? Yaitu perlindungan, keselamatan, dan pemeliharaan hidup. Kedua, gambaran Yesus, akulah gembala yang baik, menunjukkan kepada kita kesediaan Yesus untuk mengorbankan dirinya bagi para dombanya atau umat Allah. Lalu apa refleksinya bagi kita dalam dunia yang penuh dengan penolakan dan kepentingan diri saat ini? Saya hendak bagikan 3 refleksi. Pertama, 2 gambaran Yesus tentang dirinya, yaitu akulah pintu dan akulah gembala yang baik, menjadi dasar pengharapan kita kepada Allah dan memperbesar daya juang dalam hidup kita di masa kini. Mengapa demikian? Sebab kehidupan yang berkelimpahan telah kita terima di dalam dan melalui Yesus. Dan pengorbanan dirinya pun telah Yesus lakukan di atas kayu salib dan yang senantiasa kita hayati dalam sepanjang kehidupan iman kita. Bahkan pada minggu ini pun kita ingat bahwa kita masih memasuki pekan keempat dari Paskah. Kedua, 2 gambaran Yesus tentang dirinya ini ia sampaikan dalam rangka bersolidaritas dengan orang buta yang ia sembuhkan, namun diusir dari kehidupan sosialnya dan dari persekutuan dengan umat Allah.
Maka dua gambaran Yesus tentang dirinya ini mengingatkan kita sebagai murid Yesus untuk juga perlu bersolidaritas kepada mereka yang lemah, yang terusir, dan yang ditolak dalam masyarakat. Supaya mereka juga boleh menemukan hidup yang berkelimpahan di dalam dan melalui Kristus Yesus. Sehingga mereka boleh menghayati pengorbanan Kristus melalui kesaksian hidup kita. Maka marilah kita belajar peka untuk melihat kepada sesama kita, saudara kita, siapa yang tersingkirkan, siapa yang terusir, siapa yang ditolak dalam masyarakat, dan marilah kita bersolidaritas dengan mereka. Yang ketiga, dua gambaran Yesus tentang dirinya ini menjadi kritik Yesus kepada tindakan pengusiran yang dilakukan oleh para orang Farisi kepada orang buta yang Yesus sembuhkan sebelumnya. Karena para pemimpin agama ini lebih tertarik atau lebih peduli untuk memikirkan reputasi dan kepentingan diri mereka. Oleh karena itu, dua gambaran Yesus tentang dirinya ini mengingatkan kita bahwa dalam segala profesi yang kita miliki, dalam segala jabatan yang kita miliki, agar kita bisa mewaspadai dan melawan segala jerat yang menjadikan kita berlaku seperti orang yang egois, yang hanya memikirkan reputasi dan kepentingan diri saja. Maka, dua gambaran ini mengingatkan kita agar janganlah kita demikian. Janganlah kita menjadi orang yang hanya memikirkan reputasi dan kepentingan diri saja. Maka biarlah kita boleh terus mengkoreksi diri kita melalui dua gambaran diri Yesus ini, supaya kita tidak terjebak menjadi sebagai orang-orang yang seringkali mengabaikan orang lain yang lemah dan menjadi orang yang hanya lebih peduli kepada kepentingan diri kita. Mari kita berdoa, Ibu Bapak. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anak-Mu, Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, untuk menyatakan rahmat-Mu dan kehendak-Mu kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena teladan yang Ia berikan dan karya keselamatan yang Ia kerjakan. Karena itu kami memohon rahmat-Mu dan topangan dari-Mu untuk kami bisa meneladani Kristus di dalam setiap situasi kehidupan yang kami miliki. Tolonglah kami umat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah itu menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengumuman, sekali lagi saya tetap mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk tetap setia di dalam setiap ibadah yang kita lakukan setiap minggu, dan kita juga terus berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan ujikan doksologi. Terimalah berkat Tuhan.
Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.